Anda tahu nggak? Di dunia ini ada penyakit yang menjadi pembunuh nomor satu kaum perempuan. Ya, Anda tidak salah dengar. 40 dari 100.000 perempuan di Indonesia terkena penyakit yang satu ini. Dan tahukah Anda, kanker payudara menyebabkan sekitar 670.000 kematian di seluruh dunia pada tahun 2022 dan merupakan kanker yang paling umum terjadi pada wanita di 157 dari 185 negara pada tahun yang sama. Sangat-sangat memprihatinkan. Dan Anda harus tahu bahwa semua perempuan itu sangat berpotensi terkena penyakit ini selama hidupnya. Dan sampai saat ini tidak diketahui apa penyebabnya. Yuk, yang kita bahas kali ini adalah kanker payudara. Yuk sama-sama kita simak tentang penyakit yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Depi Febriani. Saya merupakan perawat kamar bedah. Topik kali ini sangat-sangat menarik untuk dibahas, khususnya bagi kita kaum perempuan. Karena penyakit ini merupakan penyakit yang menempati peringkat pertama sebagai jenis kanker terbanyak di Indonesia. Dan tentunya menyumbang porsi terbesar dari total kasus kanker secara nasional. Coba diingat-ingat, apakah Anda pertama kali mengalami haid kurang dari usia 12 tahun? Atau mengalami menopause di atas usia 50 tahun, atau mungkin melahirkan anak pertama kali di usia 35 tahun, atau mungkin Anda adalah seorang perokok, atau mungkin terpapar asap rokok, atau mungkin juga Anda saat melahirkan tidak menyusui bayi Anda sendiri. Pernah menjalani tindakan operasi pada payudara? Atau mungkin ada keluarga yang terkena penyakit yang satu ini? Jika jawabannya iya, maka Anda sangat berpotensi sekali untuk mengalami penyakit yang satu ini. Dan perlu Anda ketahui, penyakit ini bisa menyerang siapa saja. Dan tentu saja penyakit ini bisa merenggut nyawa siapa saja tanpa terkecuali. Jika Anda ingin menghindari penyakit ini, Anda harus sering menjalani cek kesehatan. Kemudian menghindari asap rokok. Jangan malas untuk beraktivitas seperti olahraga. Tentunya makan makanan dengan diet seimbang. Dan jangan lupa juga untuk istirahat yang cukup. Dan Anda juga harus mengolah stres. Jangan sampai stres. Tapi jangan khawatir, kanker payudara bisa disembuhkan jika diketahui lebih awal. Anda ingin tahu bagaimana caranya? Sangat mudah sekali. Dan Anda bisa memeriksakannya sendiri di rumah. Untuk deteksi ini, lakukan periksa payudara sendiri atau biasa juga dikenal dengan istilah sadari. Sebaiknya pemeriksaan dilakukan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 yang dihitung mulai dari hari pertama haid. Namun bagi yang sudah menopause tentu tidak mengalami haid lagi. Maka Anda bisa memeriksakannya dengan memilih tanggal yang sama tiap bulannya. Contoh, jika Anda melakukan sadari setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 4, maka bulan depannya
juga harus dilakukan pada tanggal yang sama. Ada 9 tanda-tanda yang terlihat yang harus Anda waspadai. Pertama, penambahan ukuran atau besar payudara yang tidak biasa. Kedua, salah satu payudara menggantung lebih rendah dari biasanya. Ketiga, tampak ada lekukan seperti lesung pipit pada kulit payudara. Yang keempat, terdapat cekungan atau lipatan pada punting atau areola. Dan yang kelima, perubahan penampilan puting payudara. Kemudian yang keenam, keluar cairan dari salah satu puting payudara. Yang ketujuh, terdapatnya benjolan pada payudara. Dan yang kedelapan, terdapat pembesaran kelenjar getah bening pada lipat ketiak dan juga leher. Dan yang terakhir, terdapatnya pembekakan pada lengan atas. Lantas, bagaimana cara kita melakukan sadari atau periksa payudara sendiri ini? Sangat gampang sekali. Pertama-tama, perhatikan kedua payudara. Anda bisa berdiri di depan cermin dengan tangan di sisi tubuh dan lihat apakah ada perubahan pada payudara. Lihat perubahan dalam hal ukuran, bentuk, atau warna kulit, atau jika ada kerutan. Atau kalian bisa lihat apakah ada lekukan seperti lesung pipit pada kulit. Kedua, perhatikan kembali kedua payudara sambil mengangkat kedua tangan di belakang kepala. Dilanjutkan dengan meletakkan kedua tangan di pinggang sambil menekan agar otot dada berkontraksi. Bungkukkan badan untuk melihat apakah kedua payudara menggantung seimbang. Kemudian tekan dengan lembut masing-masing puting dengan ibu jari dan juga jari telunjuk. Ini untuk melihat apakah ada cairan yang keluar. Yang ketiga adalah lakukanlah perabaan pada payudara. Tindakan ini bisa dilakukan sambil berdiri atau berbaring. Jika memeriksa payudara sambil berbaring, maka letakkan bantal di bawah pundak sisi payudara yang akan diperiksa. Yang keempat, angkat lengan kiri di bawah kepala. Gunakan permukaan jari tangan kanan, telunjuk, tengah, dan juga manis untuk menekan payudara sebelah kiri. Mulailah dari bagian terluar payudara sampai ke punting susu dengan gerakan melingkar searah jarum jam. Pastikan untuk meraba permukaan seluruh payudara. Kemudian yang kelima adalah rasakan apakah terdapat benjolan atau penebalan. Pastikan untuk memeriksa daerah yang berada di antara payudara di bawah tulang selangkah. Angkat lengan kanan di bawah kepala dan ulangi pemeriksaan untuk payudara sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri. Keenam, jika payudara biasanya memiliki benjolan, maka harus diketahui berapa banyak benjolan yang teraba beserta lokasinya. Lalu bulan berikutnya, harus diperhatikan apakah terdapat perubahan ukuran maupun bentuk benjolan tersebut dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Yang ketujuh, jika ada cairan dari puting yang tampak seperti darah atau nanah pada ibu yang tidak menyusui, maka harus segera menemui petugas kesehatan untuk memeriksakan diri lebih lanjut. Kedelapan, dengan menggunakan teknik yang sama setiap bulan, maka akan membantu untuk mengetahui lebih awal apakah ada kelainan pada payudara.
Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.